Pada pertemuan ini akan saya berikan pengantar untuk kalian yang akan mengikuti SIMA UI. Ya, jadi mulai dari kapan pelaksanaan, pendaftaran, bentuk soal, kisi-kisi dan yang lainnya. Ya, kita mulai dari jadwal SIMA UI 2022, baik untuk S1 reguler, paralel dan vokasi ya. Jadi SIMA UI ini banyak program, pilihannya bisa sampai 6. Saya kira wajib diikuti, disiapkan dengan baik ya. Dan mulai dari kedokteran di reguler sampai beragam jurusan di paralel serta beragam jurusan di vokasi ya. Dimana pelaksanaannya, pendaftarannya dari tanggal 24 Mei sampai 27 Juni, ujiannya dengan daring ya. Dengan daring nanti akan ada pengumuman lebih jauh, apakah dari rumah, apakah di beberapa sekolah seperti UTBK ya, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli. Jadi masih ada rentang waktu yang cukup lama ya untuk mempelajari, menyiapkan, membahas soal-soal SIMA UI, di mana kita punya soal SIMA UI lengkap dari pertama kali 2009 sampai 2021. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengumuman SBMPTN itu mulai tanggal 23, pengumuman tanggal 23. Sementara ini penutupan tanggal 27. Jadi riskan sekali ya kalau kita daftar setelah pengumuman SBMPTN. Makanya sebaiknya saya sarankan dari awal sudah mulai mendaftar dan kalian bisa bergabung pada program intensif SIMA UI yang sudah dimulai, yaitu setelah kalian selesai UTBK. Lalu materi apa saja yang ditanyakan di SIMA UI ya? Yang jelas tidak ada TPS, jadi kembali ke ilmu-ilmu dasar, ilmu murni ya. Nah, ada satu yang khas di SIMA UI, yaitu kalian disuruh menulis esai ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara menulis esai yang baik ya di program intensif SIMA UI. Lalu terbagi ke dalam 2, yaitu kemampuan dasar yang terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di masing-masing 20 soal ya. Kemudian kemampuan IPA bagi yang IPA, matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan IPS persis sama ya, ada sosiologi, masing-masing 15 soal. Waktunya tidak secepat UTBK. Jadi untuk kemampuan IPA ini standarnya 2 menit. Untuk kemampuan dasar ini patokannya adalah 1,5 menit, dan untuk kemampuan IPS 1 soal 1 menit ya. Jadi relatif lebih enak daripada UTBK. Dengan pilihan yang banyak, maka kalian wajib ikut ya untuk SIMA UI. Kalau kita bertilik pada tahun lalu, maka di kemampuan IPA dulu pagi ya, itu 2 jam 30 menit masing-masing, soalnya 15, jadi 2 menit. Oke, demikian juga di kemampuan dasar ya, ini juga sama 2 jam, cuma 3 pelajaran tadi kan, jadi masing-masing 20 ya, 20 jadi 60 soal dalam waktu 120 menit, 2 menit juga ya. Untuk kemampuan IPS ini yang 1 menit. Saya kira nanti juga sama ya, nanti akan ada informasi resmi dari panitia. Yang tidak boleh lupa bahwa dalam SIMA UI itu sistem penilaiannya minus. Standar ya, seperti biasa, benar kali 4, salah min 1, kosong 0. Kemudian dengan sistem minus berarti harus hati-hati ya. Jadi kerjakanlah yang benar-benar merasa benar, hindarilah nembak atau nebak seperti di UTBK yang tidak ada sistem minus. Saya ambil contoh ya, ada seorang anak tahun lalu bisa lulus FKUI. Lulus FKUI itu udah grade paling tinggi ya. Dia harus kerjain berapa sih? Dia mengerjakan berapa? Merasa benar ya. Ternyata dengan matematik dia 8 soal benar, dia ngisi yang benar-benar aja, 8 soal benar, matematik ya, bisa loh ya, dari 15 kok,
Masa nggak bisa 8 benar ya? Kemudian untuk fisika juga sama. Dia merasa, Pak saya 8 pasti benar. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira setingkat dengan 8 benar. Kemudian untuk biologi dan kimia dia bisa lebih banyak. Ini kira-kira gambarannya ya. Ini semua dari 15. Tentunya yang paling sulit pastilah ya matematik dan fisika itu. Padahal targetnya dia awalnya hanya bisa ya fisika paling 5 soal katanya gitu. Kenyataan bisa 8 benar ya. Oke, jadi yang kira-kira salah atau itu ya dihindari gitu aja ya. Kemudian untuk di kemampuan dasarnya ini dari 20 soal ya. Matematika dasar itu dia bisa 11 benar dia bilang. Bahasa Indonesia 14 benar dari 20 soal. Bahasa Inggris 13 benar. Saya kira bisa ya punya target seperti ini. Dan dengan komposisi benar seperti ini, siswa tersebut bisa masuk ke FKUI. Hal yang perlu diingat. Saya tandaskan hal yang perlu diingat. Model soal SIMA UI pasti ada soal yang gak ada jawaban. Sekitar 2 soal. Kadang-kadang di beberapa pelajaran tertentu, kadang-kadang di banyak pelajaran. Nah itu biasanya yang saya sebut sebagai soal mati. Jadi kalau itu kamu isi untuk persaingan terketat, contohnya FK, itu pasti tidak akan diterima. Artinya anak ini nembak, nggak ada jawabannya. Bisa ya? Gini aja triknya deh. SIMA UI pengen masuk FKUI. Ini yang harus benar. Mati 8, fisika 8 dan seterusnya itu ya. Lalu hindari soal mati, soal yang tidak ada jawaban. Karena pada persaingan tertentu, FK misalnya, soal itu mati itu akan dilihat. Kalau sampai bisa ngisi soal mati, berarti itu anak itu nembak. Nyoba nebak dia. Tentunya seorang dokter tidak boleh dengan ilmu nebak-nebak seperti itu ya. Harus sesuatu yang pasti. Gitu ya. Nah, kemudian kisi-kisinya apa aja? Saya berikan gambaran sedikit aja. Misalnya untuk kisi-kisi fisika. Fisika itu kalau saya kelompokkan, saya bagi mekanika, zat kalor, getaran, gelombang bunyi, cahaya dan alat optik, listrik magnet dan fisika modern. Dari 15 soal ya, ini saya ambil dari gambaran tahun 2020. Ternyata yang paling banyak itu mekanika. Ada 4 soal. Mekanikanya sendiri ada banyak sekali ya. Lalu zat kalor itu ada 2 soal, getaran gelombang bunyi 2 soal, cahaya dan alat optik 2 soal, listrik magnet 5 soal. Makanya kalau dibuat saya perdalaman apa yang paling banyak keluar? Perdalamlah di mekanika dan listrik magnet. Tentunya yang lain nggak boleh diabaikan. Ya. Udah pasti itu. 8 soal lebih itu akan ada di topik mekanika dan listrik magnet. Ya. Makanya sebaiknya tetap ya yang harus kalian siapkan adalah pelajari kuasai bab-bab yang mudah. Misalnya mekanikanya cuma GLB, GLBB pasti bisa ya. Zat kalor pasti bisa, getaran gelombang bunyi juga bisa. Termasuk optik itu lensa selalu keluar ya. Listrik dinamis dan magnet. Itu pasti sudah bisa dapat sekitar 7 soal lebih. Ya. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian silakan ikuti program intensif SIMA UI. Segera mendaftar sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau kalian menginginkan dokter ya fokus saja satu pilihan kedokteran. Tapi kalau kalian merasa ingin menjelajah ya pilih aja 6-6-nya. Baik reguler, paralel maupun vokasi. Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.